Halo semua, ketemu lagi dengan Mim Yunike. Di kelas fisika kali ini kita akan membahas beberapa latihan soal OSN IPA Fisika untuk menghadapi lomba OSN tahun 2023. Nah, berikut ini merupakan silabus OSN IPA untuk SMP. Materi ini tidak jauh beda dari materi tahun sebelumnya. Oke, di video sebelumnya saya sudah membahas soal nomor 1 sampai 4. Untuk kalian yang belum menyimak soal nomor 1 sampai 4, kalian boleh cek di kolom deskripsi. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5. Edo mengonsumsi 1000 gram karbohidrat dan 10%-nya dapat dimanfaatkan menjadi energi mekanik. Digunakan untuk merenggangkan pegas dengan konstanta 200 Newton per meter sejauh 40 cm secara berulang-ulang. Jika kalori yang dihasilkan karbohidrat adalah 4 kilokalori per kilogram, Edo mampu merenggangkan pegas sebanyak berapa kali. Kita asumsikan 1 kalori sama dengan 4,184 Joule. Nah, di sini kita akan menganalisis besar-besar apa saja yang diketahui di soal. Yang pertama, massa, yaitu 1000 gram karbohidrat. Kemudian K atau konstanta dari pegas yaitu 200 Newton per meter, X sama dengan 40 cm, dan energi yang digunakan adalah 4 kilokalori per kilogram atau 4000 kalori per kilogram. Ingat, yang dimanfaatkan untuk merenggangkan pegas hanya 10%-nya. Jadi energi yang digunakan hanya 400 kalori. Nah, langkah pertama kita cari terlebih dahulu energi yang digunakan untuk 1 kali merenggangkan pegas dengan nilai K sebesar 200 Newton per meter. Nah, energi yang dikeluarkan adalah sebanding dengan besarnya energi potensial dari pegas. Kita rumuskan setengah Kx kuadrat, di mana nilai K-nya 200 Newton per meter dan X-nya yaitu 40 cm. Kita akan ubah ke meter. Jadi kita tulis 0,4 kuadrat meter kuadrat. Kemudian kita coret 200 dan 2 yaitu 100 dikalikan 0,4 dikuadratkan menjadi 0,16. Nah, di sini satuannya juga kita coret menjadi Newton meter. Kemudian berikutnya 100 dikalikan 0,16 hasilnya 16 Joule. Jadi 1 kali untuk merenggangkan pegas kita mengeluarkan energi sebesar 16 Joule. Kemudian kita akan ubah satuannya menjadi kalori. Jadi 16 Joule dibagi 4,184 yaitu sebesar 3,824 kalori. Nah, langkah terakhir untuk menghitung berapa kali jumlah merenggangkan pegas dengan jumlah energi sebesar 3,824 kalori, kita gunakan rumus N sama dengan 400 dibagi 3,824. 400 diambil dari jumlah total energi yang dikeluarkan ketika Edo mengonsumsi 1000 gram karbohidrat. Tetapi ingat hanya 10%-nya aja yang dimanfaatkan untuk merenggangkan pegas. Sehingga 400 dibagi 3,824 hasilnya 104,6 kali. Atau jika kita lihat pilihannya berarti jawabannya adalah D. Soal nomor 6. Sebuah bola yang semula bergerak menggelinding horizontal dengan kecepatan sebesar 10 meter per second pada suatu bidang datar berhenti setelah menempuh jarak 50 meter. Pernyataan berikut yang benar tentang gerak bola tersebut adalah, nah berdasarkan soal cerita ini, gerak yang dialami oleh bola adalah berupa gerak lurus berubah beraturan. Sehingga tidak mungkin kecepatan bola tetap. Jadi pilihan C tidak mungkin kita pilih. Kemudian yang bagian D, tidak ada gaya luar pada bola. Untuk dapat bola menggelinding, maka diperlukan adanya gaya luar. Jadi, kita akan mencari besarnya nilai percepatan dan besarnya waktu. Untuk itu, kita tuliskan apa saja yang diketahui di soal. Nilai kecepatan awal sebesar 10 meter per second. Kemudian S sebesar 50 meter. Yang ditanyakan adalah percepatan dan waktu. Untuk rumus GLBB kita sudah mengetahui ada 3 rumus seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, kita akan menggunakan rumus yang ketiga untuk mencari nilai percepatan.
Jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Di mana VT itu adalah kecepatan akhir, karena di sini tertulis berhenti, jadi kecepatan akhirnya 0. Kemudian kecepatan awalnya 10 ditambah 2A dikali 50. Nah, di sini 10 kuadratnya kita ubah menjadi 100 ditambah 2 kali 50 100A. Jadi pindah ruas, 100 di sini pindah ruas ke kiri jadi minus. Jadi nilai percepatan sebesar minus 1 meter per second kuadrat. Nah, di sini sudah jelas bahwa nilai percepatan itu pasti bernilai negatif karena bola bergerak GLBB diperlambat. Untuk itu, jawaban yang A pasti salah ya, karena nilai percepatannya sebesar minus 1, bukan minus 2. Kemudian, berapakah besar nilai T? Walaupun kita sudah tahu, pasti yang paling benar adalah B, tetapi kita harus mencari tahu berapa nilai pastinya waktu tersebut ya. Nah, kita gunakan rumus nomor 1, yaitu VT sama dengan V0 ditambah AT, di mana nilai A-nya sudah kita ketahui, yaitu minus 1. Jadi, T-nya adalah 10 second. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 7, sebuah perahu menyeberangi sungai dengan lebar 180 meter dan kecepatan arus airnya 4 meter per second. Bila perahu diarahkan menyilang tegak lurus arus sungai dengan kecepatan 3 meter per second, maka perahu sampai di seberang sungai setelah menempuh lintasan sepanjang. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian harus analisis terlebih dahulu posisi perahu terhadap sungai. Nah, untuk itu kita gambarkan seperti ini, di mana kecepatan dari arus sungai yaitu dari A ke C sebesar 4 meter per second. Sedangkan kecepatan perahu itu sendiri yang berarah tegak lurus sebesar 3 meter per second. Maka kita akan mencari V resultan dengan cara Pitagoras. Diperoleh V resultan atau gabungannya sebesar 5 meter per second. Nah, salah satu cara untuk menyelesaikan soal ini, kalian dapat menggunakan perumusan matematika, yaitu menggunakan persamaan kesebangunan pada segitiga. Rumusnya adalah AB per AD sama dengan BC per DE, di mana nilai AB adalah 5 per AD. AD adalah jarak lintasan yang akan kita ukur. Kemudian BC sebesar 3 meter per second atau kita tulis 3 dibagi DE. DE itu adalah lebar sungai sebesar 180. Sehingga dengan perkalian silang kita peroleh nilai AD sebesar 5 kali 180 dibagi 3. Hasilnya adalah 300 meter. Maka perahu akan sampai di seberang sungai setelah menempuh lintasan sepanjang 300 meter. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 8, benda A dan B masing-masing bergerak lurus dengan kecepatan seperti yang digambarkan pada grafik ini. I1 adalah kurva grafik kecepatan A, I2 adalah kurva grafik kecepatan B. A dan B mulai bergerak pada waktu dan posisi awal yang sama. Berdasarkan grafik tersebut, A dan B akan menempuh jarak yang sama setelah masing-masing bergerak selama. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus analisis apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal tersebut. Yang diketahui adalah bahwa posisinya sama, sehingga kita bisa tuliskan SA sama dengan SB. Kemudian kita analisis jenis gerak berdasarkan grafik. Perhatikan grafik I1. Grafik I1, V terhadap T berupa garis linear ke atas. Sehingga dapat kita pastikan jenis geraknya adalah GLBB dipercepat. Sedangkan I2, grafik V terhadap T berupa garis lurus atau mendatar yang menyatakan bahwa kecepatannya itu sama di setiap waktu. Sehingga I2 itu jenis geraknya GLB. Langkah pertama kita harus cari terlebih dahulu nilai percepatan yang terjadi di grafik I1. Nah, percepatan itu rumusnya adalah perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Di mana perubahan kecepatannya kita lihat di I1 adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Kecepatan akhirnya ada 18 dikurangi kecepatan awalnya. Kita ambil dari titik ini saja ya. Berarti 18 dikurangi 9 per 6 dikurangi 3. Perubahan waktunya. Sehingga percepatannya bernilai 9 dibagi 3 yaitu 3 meter per second kuadrat. Ini percepatan yang dialami oleh
grafik I1. Berikutnya kita mulai dari apa yang diketahui. Yang diketahui adalah SA sama dengan SB. Maka kita tuliskan rumus SA untuk GLBB dipercepat adalah V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Sedangkan rumus S atau jarak, apabila jenis geraknya adalah GLB, maka rumusnya V dikali T. Lalu kita masukkan data-data yang diketahui di soal tersebut. V0-nya yaitu 0, perhatikan di sini ya. Kemudian T adalah variabel yang kita cari. Kemudian ditambah setengah A-nya kita masukkan 3 meter per second kuadrat, plus lalu dikali T kuadrat sama dengan 18 dikali T. Nah, di sini kecepatannya karena tetap yaitu 18. Maka kita akan selesaikan 3/2 T kuadrat sama dengan 18 T. Sehingga kita bisa coret T di sini, maka hasilnya 3/2 T sama dengan 18. Jadi T sama dengan 18 kali 2 dibagi 3, hasilnya 12 second. Oke, demikianlah pembahasan beberapa soal OSN. Sampai bertemu pada pembahasan soal-soal selanjutnya.